Daftar karakter playable yang dianggap cantik secara lore in-game. Kali ini kita lanjut ke versi Sumeru plus Fontaine plus Natlan plus Nordcry. Lah kok 4 region sekaligus? Ya karena karakter ceweknya agak lebih sedikit. Plus karakter cewek 3 region ini memang tidak dapat pengakuan implisit dan eksplisit soal kecantikannya secara luas oleh para NPC dan arsip in-game. Disclaimer dulu, sebelum ada yang protes, saya akan bilang bahwa ini semua interpretasi saya berdasarkan lore in-game-nya. Saya akan berusaha seobjektif mungkin. Bersama saya Bapak-Bapak Wibu Bang Chop. Kita mulai videonya. Yang pertama, Nilo. Bagi sebagian besar warga Sumeru, terutama yang menyaksikannya menari, Nilo dianggap sebagai karakter yang keluar dari buku dongeng, penuh keanggunan, suci, murni, dan memanjakan mata. Di event Sub-Zero, saat melacak jejak dan bertemu Aranara bernama Arasaka mendeskripsikan Nilo cantik bagaikan padi sarah. Padi sarah sendiri di Sumeru dianggap sebagai simbol kemurnian, keanggunan, dan kecantikan mutlak. Di Simbol Lanka juga, Nilo disebut sebagai peri hutan yang sangat cantik dan dikagumi oleh seluruh penghuninya. Yang kedua, Dehya. Kit dari Singa Padang Pasir kita boleh jelek, tapi tidak dengan penampilannya. Di story karakter 4 miliknya, Dehya disebut sebagai individu dengan kecantikan tiada tara. Fakta yang tak terbantahkan bagi siapapun yang mengenalnya. Paragraf selanjutnya lalu menceritakan apa jadi dasar kecantikan Dehya. Bahkan di story questnya pun rekan-rekannya berharap akan ada lagi gadis cantik dan seksi seperti Dehya yang bergabung dengan mereka. Dalam dunia bisnis dan pertarungan, reputasi dan penampilannya yang mencolok membuatnya mudah dikenali dan dikagumi. Yang ketiga, Navia Kaspar. Sejak di perkenalan resminya, Navia dinarasikan sebagai gambaran ideal wanita Fontaine. Ingat ya, Navia adalah standar ideal yang menyeratkan bahwa setidaknya untuk segi fisik, kecantikannya ada di level negara. Charlotte juga menyebut bahwa Navia adalah salah satu objek foto favoritnya. Implikasi dari daya tarik visual dan Navia. Kayaknya nggak perlu bilang apa-apa lagi deh tentang keelokan paras Navia mah. Yang keempat, Furina de Fontaine. Sebagai seorang selebriti dan penampil paling terkenal di Fontaine, kita bisa saja lebih menekankan keterkenalannya ini pada statusnya sebagai Archon. Tidak salah, namun setelah terungkapnya Furina adalah manusia biasa, ia tetap dikagumi banyak orang. Charlotte bilang Furina adalah sosok yang sangat menawan. Furina juga dinarasikan bertaburkan aura elegan di perkenalan resminya. Penduduk Fontaine menganggap Furina sebagai dewa yang imut-imut dan tidak berlebihan bila dibilang Furina dicintai oleh nyaris seluruh Fontaine, bukan hanya karena paras dan keanggunannya, tapi apa yang telah ia tampilkan di atas panggung. Yang kelima, Mavica. Cuma ada 2 kalimat yang mewakili keunggulan fisik Mavica, api yang membara dan cahaya yang cemerlang. Kalimat ini aslinya adalah Radiant Protector, pelindung cemerlang yang disebutkan oleh Witch Hexed Circle B. Kalau kalian bertanya ke seluruh penduduk Natlan, maka mereka akan menceritakan bagaimana mereka mengagumi Mavica sebagai teman dan pemimpin. Sama seperti Eula, Keqing, dan Jin, deskripsi tentang Mavica lebih pada fakta bahwa dirinya punya kombinasi wibawa, karisma, keanggunan, kecantikan, dan kekuatan. Yang keenam, Never. Gadis yatim piatu dari padang pasir Sumeru yang juga sahabat masa kecil dari Candace ini adalah seorang wanita tangguh yang mewakili image independent woman yang sebenarnya. Dan dibalik wibawanya yang ditakuti di seluruh Nordcry, di karakter story 5, para bocil selalu menganggapnya Kak Never yang baik sekali sama mereka. Selain cantik, lembut, dan bersuara merdu. Sepertinya kita tidak perlu bicara lebih jauh lagi, bukan? Mungkin inilah sosok terakhir yang paling sulit saya masukkan ke dalam daftar ini, karena sama seperti Keqing, Eula, dan Mavica, tidak ada kalimat eksplisit, implisit, atau metafor yang jelas dalam menggambarkan Traveler. Dalam daftar ini berarti Lumin sebagai sosok yang parasnya cantik. Nyaris semua tentang Lumin adalah auranya, wibawanya, atau karismanya. Semuanya soal bagaimana Lumin menarik perhatian dan mudah bergaul dan disukai orang lain. Para NPC membicarakan sosoknya yang menonjol, apalagi dengan rambut pirangnya. Karakter playable lain yang biasanya genit dengan Lumin kayak Lisa, Keia, Childe, semuanya bersikap dengan nuansa yang menyukai Lumin karena karismanya, bukan cuma tampangnya saja. Apalagi kalau kita bicara Jet, yang terang-terangan terlihat sebagai kaum Life's Good. Satu-satunya interpretasi saya soal kelebihan wajah cantik Lumin, ya saat Nabia di Archon Quest Sumeru meramal kalau ramalan percintaan Lumin penuh dengan orang-orang yang jatuh hati dengannya. Ya, namanya jatuh hati pasti ada hubungannya dengan kecantikan Lumin kan? Ya gak sih?
Bagaimana? Apa kalian setuju dengan total semua karakter cewek yang paling cantik secara lore di Genshin Impact? Ingat ya, daftar ini meskipun didapatkan dengan meneliti berkas-berkas di dalam gamenya, tetap saja ada yang bisa terlewat. Namanya juga interpretasi. Bisa saja beberapa pernyataan NPC atau kisah dalam game saya lewatkan, atau saya anggap tidak sesuai dengan kriteria saya. Dan sekali lagi ingat ya guys, ini adalah daftar karakter yang cantik secara lore. Karakter yang tidak masuk list bukan berarti tidak dianggap cantik oleh dunianya Genshin. Saya hanya tidak menemukan buktinya saja. Kalau sesuai selera saya, daftar ini bakal bubar jalan. Kalau kalian tidak setuju dengan daftar yang saya berikan di list ini, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Siapa yang menurut kalian lebih pantas untuk masuk dalam daftar ini? Saya Bapak-Bapak Wibu Bang Cop pamit dulu. Assalamualaikum.